Sobat Viral Kristen, ngomongin soal keuangan gereja tidak ada habisnya. Salah satunya yang menjadi topik pembicaraan adalah soal transparansi keuangan. Transparansi keuangan gereja sangat perlu karena dapat membangun kepercayaan jemaat, mencegah penyalahgunaan dana, dan mendorong pengelolaan yang bertanggung jawab. Keterbukaan dalam melaporkan aliran dana, baik dari persembahan maupun sumbangan lainnya, memastikan bahwa kontribusi jemaat digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan ajaran gereja. Beberapa alasan utama transparansi keuangan gereja diperlukan. 1. Membangun dan menjaga kepercayaan. Ketika gereja terbuka tentang penggunaan dana, jemaat akan merasa yakin bahwa sumbangan mereka dikelola dengan hati-hati dan penuh integritas, sehingga hubungan antara gereja dan jemaat menjadi lebih kuat. 2. Mencegah penyalahgunaan dana. Transparansi memungkinkan adanya kontrol sosial dari jemaat yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. 3. Mendorong akuntabilitas. Pengelolaan keuangan yang transparan membuat gereja lebih akuntabel dan dapat mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dengan bukti yang sah. 4. Meningkatkan partisipasi jemaat. Keterbukaan mengenai alokasi dana dapat mendorong rasa memiliki dan partisipasi jemaat dalam mendukung program-program gereja. 5. Menjaga reputasi gereja. Transparansi membantu menjaga reputasi gereja di mata publik dan masyarakat luas, serta menegaskan kredibilitasnya sebagai lembaga yang dapat dipercaya. 6. Menghindari kesalahpahaman. Transparansi mencegah kesalahpahaman atau perbedaan persepsi mengenai penggunaan dana. 7. Menghormati Tuhan. Mengelola sumber daya yang diberikan Tuhan secara jujur dan transparan adalah bentuk ibadah dan tanggung jawab kepadanya. Hari ini kita banyak menemukan kasus-kasus penyalahgunaan dana gereja sehingga memang perlu adanya transparansi keuangan dalam gereja. Berikut ini video penjelasan salah seorang konten kreator rohani Sultan Alfiriansyah. Mengenai transparansi keuangan gereja. Saya bingung mengapa ketika semakin banyak orang menyuarakan hal ini, justru tidak sedikit yang melawan. Padahal transparansi keuangan adalah tuntutan zaman di era di mana semua informasi mudah dijangkau. Keterbukaan menjadi standar legitimasi dan kepercayaan termasuk bagi gereja sebagai entitas nirlaba. Alkitab pun menegaskannya dalam 2 Korintus 8 ayat 21. Sebab kami berusaha untuk melakukan apa yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Artinya, integritas bukan hanya urusan rohani, tetapi juga sesuatu yang terlihat dan dapat diuji oleh manusia. Kalau kita bicara gereja kecil, tuntutan ini mungkin mudah dilakukan. Namun bagaimana dengan gereja yang persembahannya mencapai miliaran per bulan? Apakah prinsip keterbukaan masih bisa berlaku saat jemaat meminta laporan keuangan? Kenyataannya, sebagian besar pasti akan menolak dengan berbagai macam alasan. Nanti begini, nanti begitu. Saya percaya gereja seharusnya menjadi contoh integritas dan akuntabilitas bagi bangsa ini. Karena kita adalah garam dan terang dunia, sudah seharusnya menunjukkan standar moral yang tinggi. Namun realitanya kita tahu begitu banyak kasus penggelapan dana gereja di Indonesia maupun di dunia. Karena itu saya berharap para pemimpin gereja benar-benar memikirkan dan menindaklanjuti hal ini. Dan jangan berpikir bahwa anak muda di gereja tidak tahu apa-apa. Karena mungkin selama ini mereka diam bukan karena menerima, tetapi karena takut untuk bersuara. Takut dicap tidak rohani, tidak percaya kepada pemimpin, dan lain sebagainya. Saya berharap gereja dapat berbenah, karena suara ini akan terus muncul, menuntut integritas yang nyata di dalam tubuh Kristus. God bless. Bagaimana Sobat Viral Kris?